Guys, kita mau naik Light Rail Transit atau LRT. Di Mulia Bekasi, kita akan ke Duku Atas Jakarta. Yuk, we follow me first. Kita naik terlebih dahulu ya ke atas agar kita bisa meraih bintang-bintang. Bisa juga kalian naik lift karena stasiun LRT menyediakan dua fasilitas, yaitu eskavator dan lift untuk naik ke atas. Tergantung kalian mau naik jalur apa. Kalau menurut aku sih efisien ngejar waktu, kita naik lift aja. Kalau udah ketemu tulisan masuk, kita masuk berdua ya, hanya kamu dan aku. Next time for transaction, di sini kita menggunakan e-money atau tap cash dan semacamnya. Bagi yang saldonya menipis seperti tisu, kita top up dulu di loket pelayanan ya guys. Habis di top up, kita lanjut menempelkannya di hatimu biar cintaku masuk sampai relung hatimu. Sesudah ditempelkan, dia otomatis membuka pintu hatinya agar kita leluasa masuk ke hatinya. Setelah kita di dalam, we can follow petunjuk ya. Nah, di atas itu ada tulisan peron 2 ke Duku Atas. Berarti kita menggunakan ekskavator ini untuk meraih lantai atas. Di situ ada tulisan angka nomor 2. Itu tandanya kita udah sampai ke lantai atas jalur Duku Atas Jakarta. Terus kita menunggu di ruang tunggu untuk menanti kehadirannya. Di sini papan informasi stasiun atau peron mana aja yang bisa menurunkan penumpang dan stasiun map. Jika kalian tersesat, bisa langsung kalian foto darah belakang area tunggu, atau kalian pengen jalan-jalan atau keliling-keliling di area stasiun, jadi kalian tinggal lihat pena tersebut. Di depan ruang tunggu ada information board Bekasi Land. Dari Jatimulya, Bekasi Barat, Cikunir 2, Cikunir 1, Jati Bening Baru, Halim, Cawang, Ciliwung, Cikopo, Pancoran, Kuningan, Lalu Sanga Said, Budi, Duku Atas. Nah, itu si doi udah datang. Di dalam LRT ini tempatnya nyaman banget. Kursinya tidak pakai plastik ya, tapi pakai yang empuk-empuk. Dijamin kamu nyaman kalau di dalam hatinya. Lintas rel terpadu Jabodebek atau yang disingkat LRT Jabodebek adalah lintas rel terpadu yang berada di daerah Jabodebek. Sesuai namanya, lintas rel terpadu ini melayani daerah Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang termasuk dalam DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dioperasikan pada tanggal 28 Agustus 2023 tahun lalu. LRT Jabodebek
fase 2 ini akan melanjutkan stasiun di Cibubur hingga stasiun di Bogor dengan jarak tempuh sekitar 18 km, sedangkan jarak keseluruhannya mencapai 40 km. Black Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Pembayaran LRT Jabodebek dilakukan dengan KMT KAI Komuter Line atau bisa dengan kartu uang elektronik seperti tap cash, Magic Card, Flash, Breezy, dan e-money, atau bisa juga dengan QR Code dengan menggunakan aplikasi Access by KAI atau link aja. Walaupun dioperasikan tanpa masinis, LRT Jabodebek terlindungi oleh ATP (Automatic Train Protection). Dengan adanya ATP, LRT Jabodebek terlindungi dari overspeed dan jaminan pengereman yang handal, serta IR Automatic Road Setting dan interlocking dan zone controller yang berfungsi untuk memastikan tidak ada kesalahan pembentukan rute serta mendistribusikan otorisasi kontrol operasi LRT. LRT Jabodebek menggunakan Grade of Automation GOA Level 3 untuk sistem operasinya. GOA 3 adalah tingkat otomasi operasional kereta di mana pengoperasian dilakukan secara otomatis tanpa masinis. Namun, masih terdapat petugas operasional di dalam kereta untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dan penanganan kondisi darurat. Petugas ini disebut train attendant, jadi bukan masinis ya. Keunggulan dari GOA 3 adalah seluruh operasi kereta dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi potensi kecelakaan akibat human error, meningkatkan akurasi jadwal kereta, dan dapat memaksimalkan frekuensi perjalanan. Gelagar dengan cetakan bentuk huruf U yang berfungsi mengurangi polusi suara saat kereta berjalan. Ada juga teknologi anti-derailment, emergency walkway, dan cable management sebagai fitur keselamatan pada LRT Jabodebek. CBT, Communication Based Train Control, adalah sistem persinyalan kereta api berbasis komunikasi antara kereta dan peralatan lintasan. Komunikasi ini memungkinkan kereta beroperasi tanpa masinis, dikendalikan di OCC Station Control Center. LRT Jabodebek menggunakan rangkaian kereta yang diproduksi oleh PT Inka. Kontrak pembuatan rangkaian kereta ini ditandatangani tanggal 18 Januari 2018. LRT Jabodebek memesan sejumlah 31 rangkaian dengan 6 kereta di setiap rangkaiannya, sehingga total ada 186 unit kereta. Kereta LRT menggunakan lebar ganda 1435 mm dengan sumber listrik disalurkan melalui rel ketiga. Setiap rangkaian dapat mengangkut hingga 740 penumpang ketika normal dan hingga 1.300 sampai 1.500 penumpang dalam kondisi padat. Seluruh rangkaian kereta memiliki warna paduan merah, hitam, dan putih. Rangkaian kereta pertama tiba dikirimkan dari pabrik Inka Madiun pada tanggal 8 Oktober 2019 dan tiba di Jakarta tanggal 11 Oktober 2019. Pengiriman tersebut menggunakan jalur darat. Pada 13 Oktober 2019, proses pengangkatan rangkaian tersebut ke jalur stasiun Harjamukti dihadiri oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pembangunan LRT Jabodebek dilandasi oleh Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan atau Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Perpres ini mengatur bahwa pembangunan LRT Jabodebek akan dilakukan oleh PT Adikarya. Pembangunan tersebut termasuk lintasan konstruksi layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Dengan ini, PT Adikarya menyusun dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan yang selanjutnya akan diberikan persetujuan oleh Menteri Perhubungan. Perpres ini juga mengatur adanya komite pengawasan yang akan mengawasi proyek LRT yang dilakukan oleh PT Adikarya. Selain itu, Perpres ini juga meminta kepala daerah terkait untuk menyesuaikan rencana tata ruang wilayah RT RW daerahnya masing-masing akan adanya proyek LRT. Pada tahun 2016, Perpres tersebut diubah melalui Perpres nomor 65 tahun 2016. Pada perubahan ini, PT Adikarya ditugaskan untuk membangun prasarana depo dari yang sebelumnya hanya konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Metode pembangunan menggunakan pola desain dan bolt serta menggunakan lebar sepur standar 1435 mm. Pada Perpres ini juga PT Kereta Api Indonesia ditunjukkan sebagai operator LRT Jabodebek. Pembangunan LRT Jabodebek juga melibatkan BUMN lain, yaitu PT Land Industri yang menggarap sistem persinyalan dan PSD (Platform Screen Door) sebagai mekanisme pengamanan penumpang LRT Jabodebek. Land Industri secara keseluruhan berperan dalam manajemen proyek, instalasi, pengujian, dan pengawasan, support engineering, serta pengadaan material lokal. PT KAI ditugaskan sebagai penyelenggara sarana yang terdiri atas pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana, penyelenggaraan sistem tiket otomatis, dan penyelenggaraan pengoperasian dan perawatan prasarana. PT KAI juga diperbolehkan untuk bekerjasama dengan badan usaha lain untuk menyelenggarakan integrasi LRT Jabodebek dengan moda lainnya. Pada tahun 2017, Perpres tersebut diubah kembali dengan Perpres nomor 49 tahun 2017. Perubahan ini mendasarkan pada perubahan skema pendanaan LRT Jabodebek. Pendanaan proyek LRT tidak lagi menggunakan APBN. PT KAI selaku operator LRT menjadi investor utama dan mencari pendanaan untuk LRT Jabodebek. Meskipun begitu, negara memberikan penyertaan modal negara (BMN) kepada PT KAI dan PT Adikarya sebagai bantuan pendanaan. LRT Jabodebek direncanakan akan memiliki 6 lintas pelayanan. 3 dari lintas pelayanan tersebut sedang dalam proses konstruksi. Ke-6 lintas pelayanan tersebut memiliki rute sebagai berikut. Tahap 1 yang sedang beroperasi sekarang, Cawang, Cibubur, Cawang, Bekasi Timur, dan tahap 2, Duku Atas, Palmerah, Senayan, Cibubur, Bogor, dan tahap 3, Palmerah, Grogol. Pembangunan tahap 1 dilaksanakan untuk lintas pelayanan Cawang, Cibubur, Cawang, Duku Atas, dan Cawang, Bekasi Timur. Pembangunan tahap 2 untuk lintas pelayanan Duku Atas, Palmerah, Senayan, dan Cibubur, Bogor. Lintas pelayanan Palmerah, Grogol akan dibangun dalam tahap 3. Jalur lintas pelayanan Cibubur, Bogor direncanakan akan dibangun di atas tanah. Konsep pembangunan di atas tanah diyakini akan menghemat biaya pembangunan hingga 50%. Hingga saat ini, lintas pelayanan Cibubur Bogor masih dalam proses perencanaan desain. Di dalam perjalanan kita bisa menikmati indahnya kota-kota yang terlintasi LRT. Tuh kan ya, cakep banget guys.
stasiun berikutnya, Rasuna Said. Next station, Rasuna Said. Kereta akan tiba di Rasuna Said. Itu di sebelah kanan yang terbuka. We are approaching Rasuna Said. The berth on the right side will open. Rasuna Said. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada door panel. Doors are opening. Always mind the platform gate. Tahap 1, peletakan batu pertama groundbreaking LRT Jabodebek dilakukan pada tanggal 9 September 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Groundbreaking ini dilaksanakan di wilayah dekat rencana stasiun TMII. Pembangunan fase 1 tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2018 sebelum Asian Games 2018 diadakan. Target pembangunan LRT Jabodebek yang dapat selesai sebelum Asian Games tidak tercapai karena beberapa kendala seperti masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Pada saat Asian Games diadakan, konstruksi LRT Jabodebek baru mencapai 45%. Sementara itu, pada akhir tahun 2018, konstruksi LRT Jabodebek telah mencapai 55,9%. Pada Januari 2020, proses konstruksi tahap 1 LRT Jabodebek mencapai 67,3%. PPK LRT Kementerian Perhubungan Ferdian mengatakan, selanjutnya tahun depan 2021 fokus utamanya yaitu di sistem persinyalan, di mana PT Land Industri adalah salah satu subkon utamanya yang harus betul-betul mengejar prokes agar LRT dapat mulai beroperasi tepat waktu. Pada bulan Oktober 2020, armada kereta LRT Jabodebek mulai diuji coba. Uji coba tersebut juga untuk mengecek persinyalan dan kesiapan jalur yang akan dilalui. Pada tanggal 15 November 2020, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau sekaligus mengikuti uji coba persinyalan LRT Jabodebek. Uji coba tersebut dilakukan pada rute stasiun TMII sampai stasiun Harjamukti. Hingga saat ini, proses pembangunan masih berlangsung. Keseluruhan lintasan pelayanan pada pembangunan fase 1 rencananya akan dioperasikan bulan Juli 2022. Hingga Maret 2023, pembangunan telah mencapai 90%. Direncanakan mulai beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2023. Jadwal uji coba operasional bagi masyarakat akan dilaksanakan pada 12 Juli 2023 selama 1 bulan sebelum operasional secara komersial yang akan diperkirakan pada tanggal 18 Agustus 2023. 1 hari setelah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Kalau ada suara kakak-kakak cantik yang kayak gini, Berikutnya, Duku Atas. Silakan turun di stasiun berikutnya untuk ke MRT North Southwest, KRL komuter Cikarang Woodline, atau kereta api Bandara Soekarno-Hatta Line. Brake station Duku Atas Interchange. Change at the brake station for MRT North South Line, KRL komuter Cikarang Woodline, or Soekarno-Hatta Line Airport Train.
Kereta akan tiba di Duku Atas. Itu di sebelah kanan akan dibuka. Seluruh kereta dibuka untuk dulu. Diperkat yang telah menggunakan MRT Jabodebek. We are approaching Duku Atas Interchange. The doors on the right side will open. All passengers, please line. Thank you for traveling with LRT Jabodebek. Duku atas ya? Bang, duku atas. Iya. Stasiun akhir Duku Atas. Final station Duku Atas Interchange. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada jalan peron. Doors Itu artinya kita sudah sampai. Terus kita keluar, ikuti petunjuk yang ada. Dan akhirnya kita sudah sampai ke tujuan di akhir ya, yaitu Duku Atas. Kemudian kita turun menggunakan ekskavator. Di situ kita mengikuti petunjuk yang sudah disediakan. Jangan lupa tap cash kembali kartu kita agar kita bisa keluar dari stasiun. Finally, kita udah bisa keluar nih, udah bebas mau kemana aja. Oh iya, di Duku Atas ini banyak spot-spot menarik loh yang patut kalian coba. Di antaranya adalah Terowongan Kendal, Taman Duku Atas, Riverside Walk Stasiun BNI City, Silex Sudirman, JPO Pinisi, Bundaran HI, Skydeck Bundaran HI, dan Sarina. Dari Jatimulya ke Duku Atas kita dikenakan tarif 10.000. Oke guys, terima kasih sudah menonton videoku. Audio Jungle.